Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat, kalian semua dalam lindungan Tuhan, tetap punya semangat dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Walaupun hanya tinggal di rumah, kalian punya semangat dalam belajar. Oke? Anak-anak belajar, tugasnya belajar. Jadi harus ada waktu belajar. Oke, anak-anak kelas 5, hari ini di hari yang kedua di bulan yang baru, ya, seperti Ibu sudah sampaikan tadi di pesan suara, hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah PPKN dan yang kedua adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Ya, anak-anak kelas 5, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kami sekeluarga, anak-anak kelas 5 bersama dengan ibu guru, bersama dengan keluarga kami masing-masing, selalu ada dalam lindungan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa kami, dan hari ini kami siap untuk belajar. Tuhan memberikan kepandaian dan kecerdasan dan semangat bagi anak-anak kelas 5 sehingga mereka boleh belajar, boleh mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar dan menerima semua pelajaran dengan baik, baik di sekolah, baik bersama dengan ibu guru, bersama dengan kedua orang tua ataupun lewat media sosial. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, teman-teman kami, guru-guru SD Gemim 50 dan juga Bapak Kepala Sekolah. Jaga dan lindungi kami sepanjang hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah iman Tuhan kuatkan, dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang terkena dampak daripada COVID-19 Tuhan pelihara kehidupan mereka. Kami siap untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Nah, anak-anak kelas 5, hari ini pelajaran kita PPKN, ya, berbicara atau membahas tentang keragaman, ya, perbedaan atau keragaman Indonesia yang berbeda-beda. Namanya keragaman berarti dari suku, dari budaya, dari kondisi alam, semuanya berbeda. Oke? Nah, anak-anak kelas 2, anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 5, inilah rangkuman materi pembelajaran kelas 5 di subtema yang baru, tema 1, subtema yang ketiga. Di 6 hari ke depan kita akan belajar per mata pelajaran. Jadi untuk PPKN, Ibu sudah rangkum materi tersebut. Dan PPKN kali ini ada di halaman 152 dan juga 155 sampai 155 dan 161 sampai 162. Kalian nanti bisa buka dan baca dokumen Word yang Ibu akan kirim kepada kalian semua, ya. Oke. Tema 1, tema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Ya, inilah lingkungan yang Ibu akan sampaikan di video. Kalian dengarkan baik-baik penjelasan dan itu, ya. Anak-anak kelas 5, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya atau bermacam-macam, beraneka ragam potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing atau ciri-ciri masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Ya, misal contoh, Ibu dari Pulau Jawa. Ibu dari Pulau Jawa dengan luas luas Pulau Jawa 128.297 km persegi. Sementara luas
yang orang tinggal di Pulau Sulawesi ini sekitar 180.681 km persegi. Akan tetapi Pulau Jawa penduduknya lebih banyak daripada Pulau Sulawesi. Ya, jadi lebih banyak penduduknya, orang-orang yang tinggal di situ lebih banyak di Pulau Jawa daripada Pulau Sulawesi. Padahal kalau dilihat dari luasnya, Pulau Sulawesi lebih luas. Oke, ibu suku Jawa otomatis menggunakan bahasa Jawa. Misalnya kalau tadi, kenapa kamu kalau di bahasa Jawa apa gue? Nah, kalau misalnya di Manado, ya panganah gitu. Jadi berbeda-beda dari bahasa, dari suku, dari kulit. Mungkin kalau di Manado cenderung lebih putih, atau kalau di Jawa lebih ke sawo matang. Ya. Semuanya berbeda, dari sosial budayanya juga berbeda. Oke, cara kesehariannya pun juga berbeda. Itu yang namanya kan keberagaman atau bervariasi antara satu pulau dengan pulau lain itu berbeda-beda. Nah, walaupun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, sosial, budaya, kita harus menghargai keberagaman yang ada. Nah, cara menghargai keberagaman yang ada antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senang mempelajari budaya dari daerah lain. Nah, ibu misalnya contoh orang Jawa, oke? I like dance, suka dance, menari, tapi ibu suka dan kalau melihat, karena pada dasarnya memang suka tarian, tapi ibu lebih suka kalau misalnya lihat tarian-tarian dari Minahasa, ya, seperti itu. Jadi mempelajari, bahkan punya keinginan untuk belajar bagaimana sih itu tarian dari Minahasa, gerakannya bagaimana dan lain-lain. Dan juga gemar menyaksikan pertunjukan atau pentas budaya daerah. Jadi gemar jika ada pertunjukan atau dari daerah, orang suka untuk menontonnya. Yang ketiga, tidak menganggap rendah budaya lain. Jangan mata-mata kita ini orang Manado, kita ini orang Sumatera, begini loh budaya kita, begini loh adat istiadat kita, berbeda sekali dengan itu tidak ya. Jadi tidak menganggap mudah atau rendah atau remeh budaya dari daerah lain. Terus menghargai sikap ke daerah, atau sikap ke daerah. Misalnya contoh orang Jawa tuh hindari itu, maksudnya membanggakan orang daerah, ya. Hindari itu tidak boleh. Nah itu kalau orang mengagungkan, membesarkan atau membuat bahwa oh ini loh kita orang daerah sini ini itu bukan contoh atau sikap yang menghargai keberagaman yang ada. Dan yang terakhir adalah menghormati budaya daerah lain secara positif. Jadi setiap daerah punya budaya lain dan teranggap itu bersifat atau berpikir positif. Jadi menghormati budaya daerah lain secara positif. Nah, itu adalah cara kita menghargai keberagaman yang ada. Ya. Terus yang poin kedua, di sini ada contoh-contoh perilaku yang mencerminkan sikap bangsa menjadi anak Indonesia atau cinta tanah air. Dan sikapnya seperti apa Ibu Guru? Sikapnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai produk-produk dalam negeri. Jadi anak-anak Indonesia harus cinta produk dalam negeri. Anak-anak Indonesia harus suka permainan-permainan yang dalam negeri. Oke? Harus banyak memainkan permainan dalam negeri, bukan permainan dari luar seperti kalian Free Fire. Dari mana itu Free Fire? Kalau kalian membuat lebih menyukai permainan luar negeri atau permainan orang-orang bule, itu namanya kalian tidak cinta tanah air. Jadi kalau cinta tanah air harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Terus yang kedua, menyukai makanan khas daerah-daerah di Indonesia. Ada misalnya di Manado, kukuran Manado, ada juga dodol mungkin. Kalau di Jawa lebih ke rawon, ke soto ayam. Jadi lebih cinta atau menyukai makanan atau minuman dari orang daerah. Nah, berbelanja menggunakan uang rupiah. Oke? Itu ada contoh cinta tanah air. Jadi orang permata uang adalah rupiah.
Jadi harus menggunakan itu, sudah pasti menggunakan mata uang rupiah. Nah, anak-anak kelas 5 di buku yang kalian nanti akan baca di halaman 152 sampai 155 dan juga 161 sampai 162, di situ ada yang namanya Pancasila ya. Pancasila terdiri dari 5 sila. Toh, lambang-lambangnya sudah Ibu bahas di yang ke hari-hari kemarin. Jadi kalian tahu apa lambang-lambang daripada sila dan bagaimana bunyi dari sila pertama sampai sila ke 5. Oke, jangan sampai salah dengan anak kelas 2 yang hafal itu lambang-lambang. Seperti kemarin banyak yang salah itu lambang-lambang daripada sila keempat. Nah, Pancasila meskipun terdiri atas 5 sila, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi Pancasila itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Dari sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga, dari sila kedua menjiwai sila ke-1, ke-4, ke-5, begitu seterusnya. Nah, jadi saling berkaitan. Makanya itu Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Contoh, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dimana kita harus sikap dan nilainya adalah menjalankan ibadah. Terus menghormati orang lain sebentar ibadah, tidak memaksakan kehendak agama kita kepada orang lain. Sementara kita punya itu, tapi kita tidak punya sila yang kedua, tidak punya sikap dan nilai yang ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu, mencintai sesama, menyayangi sesama. Nah, itu saling menyayangi. Terus cuma jalankan ibadah, tapi sama orang lain tidak ada rasa sayang, suka berkelahi di sila yang ketiga, persatuan Indonesia, harus bersatu kok, suka berkelahi karena membeda-bedakan suku atau ras atau agama. Nah, itu apa gunanya? Cuma menjalankan ibadah tapi sila kedua dan ketiga tidak tertanamkan. Nah, seperti itu. Jadi saling menjiwai. Nah, begitu juga sila keempat tentang musyawarah. Tetapi dalam musyawarah kalau tidak beradil, tidak melakukan pemungutan suara saat hasil dari musyawarah tidak terpenuhi, tidak ada voting, itu tidak yang namanya bukan kesatuan yang utuh. Jadi kalau namanya Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan, itu karena dari yang pertama menjadi yang kedua menjadi ketiga seperti itu. Nah, itu adalah Pancasila. Nah, kelima sila tidak lepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antara sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Itu adalah Pancasila ya. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nanti kalian bisa baca di dokumen Word yang Ibu akan kirim kepada kalian ya. Salah satu contoh seperti Ibu tadi mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam rapat, biasanya tidak bersikap adil, tidak lakukan voting seperti tadi. Semua ini ada di dalam dokumen Word yang Ibu akan akan kirim ke grup kita. Oke, nah sekarang karena orang punya keragaman budaya, beraneka ragam, berbeda-beda atau bervariasi, dan inilah di poin yang selanjutnya tentang ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Misal contoh yang pertama, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman religi, dan keragaman seni dan budaya. Masa di poin yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, kalian mesti tahu ya, di buku tema 1, subtema 3 ada di poin yang namanya nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Itu trope nenek moyang ya. Indonesia dari Yunan, Cina Selatan. Terus mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenus dan Indo-Aryan dari area selatan. Kalian bisa baca di buku kalian ya. Terus juga kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa yang di Indonesia dikelompokkan menjadi 19 suku bangsa induk. Nah, itu suku Jawa, Minahasa, dan lain-lain. Kalian bisa belajarin. Anak-anak kelas 5 harus tahu suku-suku apa yang ada di Indonesia. Nah, ada juga keberagaman bahasa.
Indonesia masuk dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Itu artinya rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Kemelayu-Melayuan, atau bahasa Austronesia atau Austronesia Timur atau Polinesia. Nah, dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Jadi dari semua masih terbagi jadi wilayah bahasa. Dari pulau-pulau memiliki bahasa masing-masing yang berbeda-beda. Ada juga keberagaman religi atau keberagaman yang agama berbeda. Indonesia memiliki agama atau kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama kepercayaan. Kalian harus tahu hari raya apa saja, terus tempat ibadahnya di mana saja, kalian harus tahu itu ya. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Nah, yang terakhir ada tentang keberagaman seni dan budaya. Keragaman seni dan budaya antara lain suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, dan seni rupa, dan lain-lain. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, tadi ya Ibu sudah kasih tahu. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi semakin banyak orang belajar bahasa Indonesia, bahasa-bahasa dari daerah lain, semakin banyak orang mengetahui bahasa-bahasa mereka. Jadi ketika orang pergi, misalnya contoh dari Bukit Jawa, kamu pergi ke Manado, suka belajar bahasa Manado supaya tahu ketika orang-orang berbicara bahasa Manado, seperti itu ya. Oke, sementara itu dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Apa itu devisa? Tahu? Kelas 5 banyak perbedaan kata yang sulit, banyak kata-kata yang sulit, kalian harus pelajari itu ya. Apa itu devisa? Devisa adalah jumlah kekayaan yang dimiliki suatu negara dalam bentuk valuta asing. Valuta asing adalah mata uang asing, doi asing. Itu gunanya untuk transaksi jual beli. Saat orang mau jual barang atau beli barang dari luar negeri, itu orang perlu valuta asing atau mata uang asing. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Ya, itu ya. Oke, anak-anak kelas 5, itu adalah rangkuman materi kelas 5 mata pelajaran PPKN kita hari ini di subtemanya ketiga. Ibu akan kirimkan dokumen Word di grup kita, kalian bisa baca kembali. Dan bagi yang tidak tahu atau ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini, kalian bisa telepon Ibu, bisa hubungi, bisa chat Ibu. Ibu selalu ada waktu buat kalian sampai nanti di jam 1. Walaupun setiap hari ada, setiap detik semenit Ibu ada, tapi kalau di atas jam 1 terkadang ada kesibukan lain, Ibu jarang angkat telepon. Tapi kalau kalian mau bertanya selama masih dalam pelajaran, Ibu selalu standby atau selalu ada di depan telepon, di depan laptop untuk menjawab semua pertanyaan kalian. Oke, anak-anak kelas 5, jangan pernah menyerah untuk belajar di masa pandemi seperti ini. Terus berdoa. Jika kalian suka sekolah lagi, suka tatap muka, bertemu dengan teman seperti dulu lagi, jangan lupa berdoa bawa kota Manado, bawa kota Indonesia, supaya virus corona segera berlalu dari kota kita, sehingga kita bisa bersekolah lagi. Oke, anak-anak kelas 5, punya semangat belajar, Ibu akan kirimkan tugas-tugas di lewat file Word nanti. Ada tugas pengetahuan dan tugas keterampilan apa saja kalian bisa baca di dokumen Word kita. Oke, anak-anak kelas 5, hanya itu pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, oke, jaga jarak, memakai masker selalu jika keluar, oke. Jangan dekat-dekat atau jangan banyak keluar, jauh ke rumah gitu ya. Oke, salam sehat buat anak-anak kelas 5. Shalom dan selamat pagi.